Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang penertiban Kalijodo. Seperti kita tahu ya Dika, bahwasanya pemukiman Kalijodo yang berlokasi di Jakarta Barat dan Utara ini juga sedang menjadi perhatian serius bagi Pemprov DKI Jakarta yang memang sudah mengeluarkan ultimatum untuk merelokasi warga karena memang daerah ini akan dijadikan sebagai RTH atau ruang terbuka hijau. Iya baik, tapi memang mengundang pro dan kontra, terlebih mereka memang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di sana, tapi memang ada kehidupan malam yang harus dibereskan juga. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Memang karena selain jadi tempat pemukiman, juga menjadi sejarahnya tempat prostitusi yang memang sudah berlangsung sangat lama. Nah kemudian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian pemerintah Pemprov DKI Jakarta ini merelokasi warga dan dampak sosial yang ada di sana, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Khaidir MSI selaku Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Meski mendapatkan penolakan dan perlawanan, namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bertekad mengembalikan kawasan Kalijodo menjadi kawasan jalur hijau yang tertata rapi. Kawasan Kalijodo yang memiliki luas kurang lebih 1,8 hektar ini menjadi kawasan yang bersinggungan langsung dengan wilayah Jakarta Barat dan Utara. Berdasarkan data demografi, kawasan Kalijodo dihuni oleh lebih dari 3.000 penduduk, 1.530 kepala keluarga, dan 1.340 kakak diantaranya tinggal di atas lahan milik negara atau berdekatan dengan kali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, dijelaskan setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di ruang milik jalan, sungai, setu, waduk dan danau kecuali kepentingan dinas. Maka atas dasar inilah Pemprov DKI Jakarta melakukan rencana penataan jalur hijau. Warga Kalijodo diberi waktu 11 hari dari surat peringatan pertama yang diberikan pada Kamis 18 Februari 2016 untuk mengosongkan atau membongkar sendiri bangunannya. Masa tenggang pembongkaran akan dimulai pada tanggal 29 Februari mendatang. Setiap warga yang tidak mau membongkar bangunannya yang berdiri di atas tanah negara, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta Utara. Warga yang ditertibkan ini akan dipindahkan ke rusun kawasan Pulau Gebang dan Marunda. Saat ini sedikitnya ada 127 kakak dan 40 kakak sudah menempati rusun tersebut. Ya, ini selain melakukan relokasi juga pemerintah sudah menyiapkan solusi, salah satunya adalah ditempatkan di rusun Marunda dan juga Pulau Gebang. Langsung kita sapa narasumber kita hari ini, Bapak Haidir. Selamat pagi Pak Haidir, selamat datang di Halo Indonesia. Ya, terima kasih. Oke Pak Haidir, ini kalau kita lihat warga di Kalijodo kan sudah puluhan tahun, bahkan mungkin kakek neneknya sudah tinggal di sana dari puluhan tahun yang lalu. Nah kemudian ketika mereka direlokasi, saya yakin akan ada dampak sosial di sana. Nah, kira-kira apa saja dampak sosial yang kemungkinan muncul ke depan dan bagaimana dinas sosial menangani hal tersebut? Ya, yang pasti dampak sosial itu pasti akan muncul, terutama ketika mereka sudah nyaman di lokasi tersebut, kemudian sudah mempunyai mata pencarian. Dengan adanya penggusuran ini, maka agak terganggu dampak sosialnya. Namun kami dari Pemda DKI kan menjalankan undang-undang. Kita tahu bahwa Perda 8 2007 tentang ketertiban umum, kemudian juga ada Perda nomor 1 tahun 2014 tentang detail tata ruang dan peraturan zonasi pemerintah Pemprov DKI Jakarta tentang RTH. Nah, berdasarkan aturan tersebut kami melakukan pelaksanaan dan sesuai dengan undang-undang. Nah, dampak sosialnya pasti ada karena di situ ada pekerja seks komersial, ya, kemudian atau wanita asusila, kemudian juga ada pedagang kaki lima dan sebagainya itu ada. Nah kami ketika warga tersebut punya KK dan KTP, kami sudah menyiapkan lokasi di rumah rusun di Pulau Gebang, kemudian satu lagi ada di Marunda kita siapkan. Nah ketika nanti bagaimana dengan pekerja asusilanya, wanita PTS-nya, nah, kita akan data, karena data yang kami punya ada 195 pekerja seks komersial tersebut menetap dan ada 200 yang pulang pergi. Nah, itu. Nah, dari 195 ini ternyata kemarin kami sudah data kembali, belum ada yang melaporkan bahwa mereka sebagai pekerja seks komersial gitu, hal-hal tersebut. Nah, namun kalau seandainya mereka ingin mengalih profesi, kami siap menampung. Ada 2 panti yang kita sudah siapkan. Yang pertama, Panti Bina Karya Wanita yang berada di Kedoya, satu lagi kita kerjasama dengan Kementerian Sosial yang berada di Pasar Rebo. Nah, ketika nanti para pekerja asusila ini atau seks komersial ini dilakukan pembinaan di panti kami akan memberikan pendidikan keterampilan
mulai dari tata boga, tata busana, kemudian juga ada pembinaan rohani. Ketika mereka akan kembali ke daerah asal, dari Kemensos akan membantu modal sebesar 5 juta rupiah untuk membuka usaha di kampung halaman. Oke, jadi dibekali keterampilan lalu akan dibekali dengan modal juga. Nah, tapi kan dengan perjalanan ini sudah berapa hari penertiban? Penertiban belum, kita baru mengeluarkan SP. Baru SP. Nah, ini kan sudah SP1. banyak juga yang pulang ke kampung halaman tanpa terdata. Ini bagaimana? Nah, ini setelah kita mengeluarkan SP1, ternyata para pekerja asusila ini secara menyadari sudah kembali ke kampung halamannya. Nah, kami kan susah mendeteksi. Nah, posisinya memang kalau pekerja asusila ini susah kita langsung melihat, oh ini pekerja seks komersial, sulit. So, mereka kan juga wanita, punya perasaan. Nggak akan mengaku dia pekerjaan seperti itu. Kecuali kalau kami lagi menjangkau operasi malam, berada di titik-titik yang memang kerawanan tersebut, mereka memang terbukti, ada barang buktinya. Tapi kalau dalam hal ini susah. Walaupun dia punya KTP atau punya kartu keluarga, dia bisa aja menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini kan jadi permasalahan juga bagaimana mendeteksi apakah mereka bekerja sebagai kami pada dasarnya Pemda DKI sudah membuat posko yang kami tunggu kesadaran dari mereka ingin insaf lah. Kami siap bantu. Jadi mereka mengadu lah ya. Siap bantu. Tapi kalau kami langsung ngejangkau, kami nggak ada barang bukti, ini susah. Oke, tapi ini kalau istilahnya saling tunggu-menunggu harus ada yang jemput bola. Nah, seperti yang jelas apa? kami tetap buka posko 24 jam. Silakan para warga Kalijodo untuk melaporkan ke posko kami dan kami siap menampungnya. Oke, langkah apa yang akan membuat mereka terpanggil untuk bisa datang? Mungkin kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Al Indonesia.